Baik, sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Ya, kita tahu sekarang bahwa organisasi itu bersaing lewat kualitas produk. Jadi banyak juga nih yang bersaing melalui harga. Tapi kita lihat kalau perusahaan-perusahaan yang bersaing melalui harga, mereka itu kedepannya akan gugur satu persatu. Jadi yang tetap eksis itu adalah perusahaan yang memang mengutamakan kualitas ya atau mutu. Nah, kita akan bahas sedikit di sini sehingga mungkin ini akan menjadi suatu kawan yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu aspek utama persaingan dagang adalah mutu ya atau kualitas. Konsumen pasti menjadikan mutu lebih utama sebagai faktor untuk memilih produk dibandingkan harga. Terutama jika harganya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh jaraknya untuk produk yang sejenis. Kita lihat ya studi kasusnya. Tahun, kalau mungkin ada yang masih ingat ya, akhir tahun 1990-an ya, memasuki Y2K tahun 2000, Indonesia dibanjiri oleh produk-produk sepeda motor dari Tiongkok ya atau Cina. Mereka mengandalkan strategi harga murah dan itu cukup berhasil. Jadi pada awalnya motor-motor Cina ini membanjiri eh, negeri kita. Tapi kemudian lama-kelamaan, akhirnya orang sadar juga ya, beli produk murah, harganya waktu itu ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta. Sedangkan produk motor Jepang ya, yang kualitasnya lebih tinggi, itu harganya pada waktu 8 juta, 9 juta. Akhirnya mereka baru pakai sebulan ya, atau 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan ada yang setengah bulan, itu sudah turun mesin. Sehingga dari kejadian yang kedua, mereka untuk cari bengkel ya, itu susah. Lalu spare part juga susah. Dan akhirnya mereka kembali ke produk sepeda motor Jepang. Ya, ini salah satu contoh bahwa produk-produk yang mengandalkan persaingan harga itu nggak lama eksis. Lama-lama mereka juga akan tergerus dan kemudian hilang. Tapi produk-produk yang dari awal itu memang mengutamakan kualitas, itu tetap eksis ya, walaupun sudah ratusan tahun. Nah, kita bisa lihat ya produk-produk seperti, mohon maaf saya sebut aja merek ya, umpamanya Coca-Cola, itu bisa bertahan ya, karena dari zaman kakek nenek kita mungkin ya sampai sekarang itu rasanya sama, itu standar namanya. Jadi kemudian salah satu produk lagi, nih sorry saya sebut merek aja karena memang ini harus disebut, seperti McDonald. Ya. Jadi kalau kita umpamanya ke luar negeri, ke Afrika, ke Eropa atau kemanapun, itu harganya sama. Bukan harganya, rasanya sama. Jadi kembali di sini adalah standar. Jadi kalau kita bicara standar, standar ini merupakan salah satu bagian yang akan memberikan orang jaminan kepastian ya dan jaminan kepuasan, itu namanya standar. Nah, jadi zaman sekarang dewasa ini hal yang menjadi standar itu sudah menjadi suatu keharusan ya, karena kalau kita bicara kualitas juga itu adalah bagian dari standar. Kita akan bicarakan standar sebentar. Semenjak perusahaan Cina menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, maka produk mereka langsung menguasai dunia. Jadi
Cina sadar ya, mereka bersaing dengan harga murah, tapi tidak boleh mengabaikan mutu. Nah, makanya mereka mulai menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Jadi menurut data dari IOS ya, International Organization of Standardization ya, yang mengeluarkan standar ISO, itu paling banyak sekarang yang sertifikasi ISO 9001 itu dari Tiongkok ya, atau Cina. Jadi walaupun mereka tetap mengandalkan harga murah, namun produk mereka itu bukan murahan lagi. Gitu. Mereka sudah memperbaiki kualitas. Sekarang sepeda motor mereka sudah lumayan bagus, tapi mereka mungkin akhirnya sepeda motornya hanya produksi dalam diedarkan dalam negeri mereka. Mobil mereka sekarang berusaha bersaing. Ya. Jadi kita lihat juga kalau soal mutu, ya mobil itu pertama kali memang Eropa ya, lalu kemudian Amerika menguasai pasar, dan kemudian Jepang menerapkan teknik yaitu mencontek, ya. Mencontek, tapi mereka contekannya nggak contek full, mereka memperbaiki kualitasnya. Ya. Jadi dengan uh, kualitas yang diperbaiki, maka produk-produk Jepang ini akhirnya bisa bersaing di pasar internasional. Dan akhirnya dengan kualitas mereka sekarang menjadi penguasa otomotif dunia, ya, menggeser dominasi Amerika. Jadi kita bisa menjadi suatu pelajaran bahwa kalau produk kita ingin langgeng, maka mutu ya yang harus kita atau kualitas yang harus kita jadikan prinsip. Mutu adalah alasan produk-produk Amerika dan Jepang mendunia ya, yaitu produk otomotif terutama, kemudian elektronik ya dari Jepang. Dan hal ini lalu kemudian ditiru oleh Korea. Korea kemudian berhasil menguasai teknologi smartphone. Sekarang kita mengambil pelajaran dari situ ya. Jadi Tiongkok ini mereka kirim mahasiswanya belajar di Eropa, belajar di Amerika, di Jepang, dan kemudian mereka menyerap teknologi. Lalu mereka juga memberikan kebijakan-kebijakan yang mempermudah sehingga investasi dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, kemudian buka pabriknya di Tiongkok. Dari situ mereka serap teknologinya lagi, ya, sumber daya manusia mereka mempelajari, dan kemudian mereka mulai membuat tiruan-tiruan ya. Nah, kita lihat bagaimana akhirnya mereka smartphone mereka sudah mulai menguasai pasar dunia, ya. Dan mereka mulai bergerak ke arah kualitas. Jadi kalau Indonesia juga mau maju, maka kualitaslah yang harus dijadikan prinsip. Ya. Nah, salah satu standar kualitas yang diakui dunia adalah produk-produk dari ISO, yaitu terutama ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. Mutu yang rendah adalah alasan sebagian produk Indonesia kalah bersaing di kompetisi global. Jadi kita kalau mau ekspor garment, ya, produk tekstil dan sebagainya, itu ada standar mutunya ya ke negara tujuannya. Nah, jadi produk-produk ekspor itu dibikin sesuai standar mutu. Tapi produk yang sama diedarkan dalam negeri, itu kualitasnya di bawah standar yang diekspor. Alasannya sederhana sih, karena kalau jual mahal di sini, nggak akan laku gitu kan, karena daya belinya masih kurang. Ya mungkin masuk di akal juga. Tapi akhirnya produk pabrik-pabrik Indonesia ini berstandar ganda gitu ya. Di dalam negeri dengan desain yang sama, itu kualitasnya dibuat lebih rendah. Untuk ekspor ke Eropa dan Amerika dengan desain yang sama, itu produknya dibuat standarnya tinggi ya untuk memenuhi standar minimal daripada negara yang dituju. Ya seharusnya disamain aja, inilah mutu ya. Cuman memang kalau terlalu mahal juga ya akan susah bersaing di Indonesia.
Jadi kembali ya, ini mutu adalah hal yang penting dalam persaingan. Mempertahankan mutu sama artinya memperhatikan eksistensi di tengah persaingan ketat di industri global ini. Arti standar. Standar artinya tetap, serba sama, atau acuan. Ya. Acuan atau bahkan aturan ya, sesuai ruang lingkup dan areanya. Contoh, seragam sekolah ya itu standar ya. Jadi contohnya untuk anak SD, warna celananya itu atau bawahannya adalah merah tua ya. Kemudian standar di jalan di Indonesia sebelah kiri, keep on the left. Itu standar. Kemudian ada standar untuk jarak ya, yaitu meter. Ini standar internasional ya, SI. Kemudian pengukuran berat ya, kilogram. Lalu ada standar-standar acuan teknis ya, ini dibuat oleh asosiasi-asosiasi di bidangnya ya. Mereka mengeluarkan standar-standar yang secara mereka perbaiki. Ada acuan-acuan medis ya, acuan moneter, ini semua standar. Artinya kalau standar itu serba sama. Tadi seperti saya contohkan McDonald ya. Dia di mana aja rasanya sama pasti. Jadi itu yang menjadikan standar dia. Dan kemudian kalau soal harga nggak mungkin bisa sama ya, karena akan tergantung dari kondisi ekonomi setempat. Lalu kita juga nanti ada di negara kita ada standar acuan moneter ya, di mana untuk transaksi jual beli kita pakai rupiah. Ya itu standar ya. Standar untuk transaksi umumnya. Kemudian regulasi peraturan perundang-undangan, produk hukum dari pemerintah, itu sebenarnya standar. Namun kalau produk hukum ini lebih dari standar karena memiliki kekuatan untuk yang bersifat memaksa. Jadi itu membedakan antara standar umum atau standar biasa dengan standar hukum. Ada sanksi. Nah, untuk di Indonesia kita memakai standar yang dikeluarkan oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Produknya namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. BSN sendiri merupakan anggota dari IOS ya. IOS ini International Organization of Standardization, salah satu badan PBB ya, tugasnya membuat standar-standar ya. Jadi dia setara dengan WHO, ILO, IMF ya, UNESCO, UNICEF. Dan BSN ini merupakan anggota dari IOS dan sebagian produk-produk dari IOS diadopsi ke Indonesia ya. Jadi contoh ISO 9001 itu diadopsi ke Indonesia. Jadi SNI 19-9001 umpamanya. Nah, dinamakan namanya sesuai SNI. Dan juga sudah diterjemahkan acuan persyaratannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dunia kita, internet, seluruh dunia ini menuju kepada satu standar. Artinya semuanya nanti sama semuanya. Beberapa hal sudah standar ya. Contoh ukuran kertas A4, F4 segala macam itu sudah standar secara internasional. Kemudian ukuran tadi saya bilang jarak meter, berat kilogram itu sudah standar ya. Walaupun di beberapa negara seperti Amerika dan Inggris mereka masih mempertahankan standarnya sendiri gitu ya. Tapi kedepannya mungkin mereka tetap nggak bisa lepas daripada standar internasional. Nah, kita menuju kepada satu standar. Seperti untuk profesi sekarang kita memiliki BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini sudah standar ya, memakai standar cara asesmennya sesuai standar yang dikeluarkan oleh ISO dan sehingga kedepannya mungkin semua sertifikat yang berlogo Garuda dari BNSP itu bisa berlaku secara internasional. Saat ini kerjasamanya baru diakui di Asia Tenggara ya.
kedepannya mungkin ke Asia, dan akhirnya seluruh dunia. Kita menuju kepada satu standar ya, di dunia ini akan menuju kepada satu standar. Standar bahasa Indonesia, bahasa internasional sudah ditetapkan bahasa Inggris. Jadi itu semua bidang akan distandarisasi. Jadi kita nggak lepas daripada standar. Untuk itu selalu update pengetahuan kita sehingga kita nggak ketinggalan update untuk standar-standar yang ada. Nah, sistem manajemen mutu ISO 9001. Kita lihat dulu ya, masih mengenai standar. Jadi kalau dalam satu organisasi atau perusahaan, itu kita bisa gambarkan adalah dia memiliki input. Ya. Kemudian input ini ada proses-proses. Ya. Jadi masukan itu kemudian diproses untuk menghasilkan suatu output. Nah, ini yang semua terjadi di dalam satu organisasi atau perusahaan. Mereka paling sederhananya saya kasih contoh. Kita mau jualan nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng Kang Ujang umpamanya. Ini inputnya ya tentunya cabai, bawang, nasi, minyak goreng ya, kemudian alatnya kompor mungkin. Itu semuanya input. Kemudian di sini kita proses ya. Kita kupas bawang ya, diiris-iris, lalu digoreng ya pakai minyak goreng. Nah, kemudian cabai juga diulek ya, digoreng, bawang putih, campur kecap mungkin, lalu nasinya dicampur. Setelah kira-kira cukup kering ya, diangkat lalu dihidangkan. Itulah outputnya. Jadilah nasi goreng. Nah, dari input masuk ke proses, output. Output ini ditentukan prosesnya ya. Jadi enak enggaknya nasi goreng itu ada dalam proses. Proses juga tergantung inputnya. Berapa takaran garamnya ya, berapa jumlah bawangnya, nasinya ya. Semuanya dalam ukuran yang tepat, kemudian diproses, digoreng secara tepat, hasilnya juga akan luar biasa. Nah, kalau ini kita standarisasi, umpamanya jumlah takaran bawangnya sekian, ya nasinya sekian, garamnya sekian, ini akan jadi standar. Nah, contohnya ini ya, untuk sistem manajemen mutu. Ini bisa dijadikan standar, karena ini bisa berlaku untuk semua produk ya. Jadi kalau kita ikutin persyaratan ini, kita bisa terapkan dalam organisasi kita, sehingga akan menghasilkan produk, barang, dan jasa yang memenuhi standar mutu. Yang pastinya kualitasnya akan benar-benar memenuhi harapan daripada konsumen ya. Umpamanya konsumen penggemar nasi goreng. Di sini setelah outputnya mungkin mereka akan bilang, Bang, ini kayaknya garamnya kurang. Oke, dia akan perbaiki. Next, ya, dia tambahin sedikit garam. Lalu kemudian diproses, sesuai standar yang ada, dihidangkan lagi. Lalu dia bilang, kayaknya bawangnya kurang loh. Nah, next-nya dia perbaiki lagi, tambah sedikit bawang. Akhirnya lama-lama nasi gorengnya jadi sesuai keinginan harapan pelanggan. Itulah namanya improvement ya. Jadi semua proses ini diimprove ya sampai inputnya juga. Akhirnya outputnya ini akan memenuhi harapan dan keinginan pelanggan. Itu namanya sistem manajemen mutu. Itu contoh ya. Jadi kita bisa terapkan dalam semua proses-proses lainnya ya. Dan di sini kalau tadi contoh sederhana ya. Di sini nanti mungkin ada dokumen ya. Kemudian ada efektivitas proses, prosedur-prosedur ya, efisiensi proses, ya, pengawasan dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari proses. Nah, kalau ini semua nanti distandarkan dan kemudian nanti outputnya ada masukan-masukan, kita akan perbaiki bagian yang mana yang masih kurang ya. Ya, semuanya diperbaiki sehingga akan selalu terjadi perbaikan terus-menerus. Inilah konsep sistem manajemen mutu ya, standar yang dikeluarkan oleh IOS.
Manfaat dari standar. Dengan standar ini memberikan kepastian kepada strategic partner yang akan dijadikan aliansi dalam bisnisnya. Jadi orang percaya kalau kita punya standar, ya, standar mutu yang baik. Tentu orang akan mau berbisnis dengan perusahaan kita gitu. Kemudian memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa produk yang dibuat telah memperhatikan aspek mutu, ya, mungkin aspek-aspek lainnya mungkin ya, standar yang kita terapkan ya. Nah, jadi mereka percaya. Jadi standar itu memberikan kepercayaan ya atau kepastian. Nah, biasanya kalau produk-produk yang sudah standarisasi mereka akan taruh nih logo ISO 9001 umpamanya. Ya, jadi umpamanya pelanggan dihadapkan pada dua produk yang sama. Harganya sedikit beda ya. Jadi mereka akan mungkin tetap memilih yang punya ada logo standar ISO 9001 umpamanya. Ya. Jadi ini memberikan kepastian pada pelanggan ya. Bahwa produknya oke gitu. Kemudian standar ini menjadi alat bantu untuk menghasilkan produk yang konsisten ya. Saya kasih contoh seperti produk McDonald. Mau kita kemana aja itu rasanya sama pasti. Ya. Jadi konsisten. Kemudian standar ini alat bantu organisasi dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan persyaratan pelanggan. Ya, jadi masukan-masukan pelanggan itu nanti dicoba kalau tepat akhirnya menjadi standar ya. Jadi semua ada perbaikan-perbaikan di standarisasi itu. Ya. Kemudian memudahkan dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi proses pekerjaan yang ada dalam organisasi. Jadi kalau udah standar kita akan bisa lihat ya. Kalau ada yang berbeda, wah jangan itu gitu. Jadi contohnya kalau di anak SD kan tadi seragamnya putih, bawahannya merah dongker atau merah tua. Jadi kalau ada yang pakai selain warna itu tentu akan kelihatan ya. Ini dari mana, ini sekolah mana atau apa gitu ya. Atau anak sekolah atau bukan, nah gitu. Karena akan kelihatan karena sudah ada standarnya kan. Sehingga dengan standar itu juga akan memudahkan bagaimana melakukan perencanaan-perencanaan, pengendalian apa yang sudah direncanakan, serta setelah itu kita evaluasi proses-proses ya, semua proses yang ada aktivitas dalam organisasi. Kemudian standar juga akan memberikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya. Jadi kita sudah punya standar untuk sumber-sumber daya kita, ya efisiensi dan efektivitasnya seperti ini. Jadi mudah untuk dialokasikan. Dan standar jelas memberikan brand image ya yang positif pada perusahaan. Sistem. Kalau sistem artinya kumpulan dari standar ya atau kumpulan metode yang terkoordinasi dengan efektif. Jadi tadi kita bicara standar. Sekarang kita bicarakan tentang sistem manajemen mutu. Berarti sistem ya, sistem manajemen itu kumpulan daripada standar-standar atau metode-metode ya yang semua terkoordinasi ya dengan efektif. Tujuan dari sistem adalah untuk mengatur suatu hal menjadi lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, lebih indah, dan seterusnya. Ya, sesuai yang kita inginkan. Jadi kita bisa menciptakan sendiri sistemnya. Ya, sesuai yang kita anggap bagus. Tapi sekarang, IOS, ya, International Organization of Standardization, sudah menyediakan satu sistem yang bisa kita pakai. Kenapa kita harus capek-capek mikirin lagi buat untuk sistem yang lain? Lagian kalau kita buat sistem yang lain, ini butuh waktu, tenaga, dan materi untuk diakui. Nah sekarang, dengan dibuat oleh standar internasional yang diakui oleh seluruh dunia, maka sistem ini kita akan diakui seluruh dunia ya. Jadi kalau organisasi kita produknya ingin diakui, maka kita tinggal terapkan sistem manajemen mutu untuk mutu atau kualitas dari produk.
Karena sistem ini sudah diakui secara internasional. Jadi kita tinggal terapkan saja. Ya. Nggak perlu kita capek-capek mikirin untuk buat sistem sendiri ya. Kalaupun jadi, bagus, tapi nggak ada yang ngakuin ya sama aja bohong kan. Nah, mendingan pakai sistem yang sudah ada, sudah diakui, ya. Maka imbasnya adalah produk kita pun akan diakui ya, oleh konsumen. Ya. Contoh sistem adalah sistem belajar mengajar, ya, sistem pengereman untuk kendaraan bermotor, sistem ketenagakerjaan, sistem sinyal, sistem perbankan, sistem permainan, sistem kerja. Ini semua sistem. Bahkan dalam olahraga itu sepak bola ada sistemnya juga, ya. Sistem offside lah segala macam. Jadi sistem itu dibuat untuk suatu hal ya agar lebih baik gitu. Jadi sistem itu kumpulan dari semua standar ya atau aturan atau acuan atau metode-metode ya. Semuanya terorganisasi dengan efektif membentuk sistem. Kemudian arti manajemen. Manajemen ini adalah seni mengatur dan mengendalikan sumber-sumber daya yang kita miliki untuk didaya gunakan dalam suatu bidang atau aktivitas kerja dengan efektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Jadi seni. Manajemen itu seni ya. Seni itu artinya nggak ada yang ngatur, ya terserah kita, itu namanya seni. Jadi seni mengatur dan mengendalikan sumber-sumber daya. Contoh, manajemen tim kerja, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sepak bola, manajemen negara, manajemen personal. Ya. Ini bagaimana manajernya itu mengelola timnya ya menjadi tim hebat. Gitu ya. Itu namanya manajemen. Seni. Cuman kan kalau di sini akan tergantung kepada personalnya ya, kepada manajer. Itu makanya kebanyakan yang ada bajak membajak manajer gitu. Kenapa? Mereka ingin mengambil kemampuannya ya, seni mengaturnya. Nah, sistem manajemen. Kalau sudah jadi sistem, maka manajemen sini tidak akan bergantung kepada personal ya, tidak akan bergantung kepada orangnya. Karena manajemen itu sudah dikendalikan oleh sistem. Itulah gunanya sistem. Kalau hanya masih manajemen aja, nggak pakai sistem, ya jelas bergantung kepada orangnya yang mengelola ya, manajernya. Jadi sistem manajemen ini adalah pengelolaan sumber-sumber daya dengan suatu acuan ya, atau aturan atau standar untuk menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, sehingga bisa menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. Ya, contohnya sistem manajemen mutu, sistem manajemen K3, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau udah ada sistem, berarti kita bergantung kepada personal atau orangnya. Ya. Arti mutu. Mutu itu sama dengan kualitas. Ya. Cuman kualitas kan diambil dari bahasa Inggris quality. Kalau menurut ahli mutu ini namanya Profesor Juran ya. Ini mutu itu artinya fitness for use ya, atau kecocokan untuk penggunaannya. Kemudian Bapak Mutu Dunia ya, Edward Deming, mutu itu artinya perbaikan dan pengukuran mutu secara terus-menerus untuk mengeliminasi variasi dengan menggunakan alat-alat statistik atau sesuatu yang memuaskan pelanggan ya, atau artinya persyaratan yang diekspresikan oleh pelanggan. Ya, jadi mutu adalah penilaian yang diberikan pengguna barang atau jasa atas barang atau jasa yang digunakannya. Jadi mutu atau kualitas itu nilai yang ditempatkan atau diberikan pengguna barang itu. Makanya di sini kalau kita bicara sistem manajemen mutu, itu harus selalu memperhatikan masukan-masukan ya, keinginan, harapan, persyaratan
yang diberikan oleh pelanggannya atau pengguna barang atau jasa kita. Karena mereka yang pakai, mereka tahu, oh ini kurang yang ini kurang begini ya. Itu masukan. Sehingga kita perbaiki sesuai dengan persyaratan atau keinginan pelanggan. Jadi, kalau produk kita sudah masukkan ya, perbaikan terus-menerus, itu akhirnya menjadi produk yang bermutu. Contoh paling gampang adalah produk Sony. Tahun 1954, Sony Incorporation ya, perusahaan Jepang, mengeluarkan produk Walkman. Pertama mereka keluarkan itu produknya noise-nya sangat tinggi ya, berisik. Ya, tapi karena murah mungkin orang banyak yang beli ya. Di Amerika juga banyak yang pakai ini. Cuman mereka bilang ini barang sampah gitu ya. Lalu Sony memperbaiki ya sesuai masukan daripada para pemakainya. Ini terlalu noise ya, terlalu berisik, nggak bagus. Mereka mengadakan riset, perbaikan, kemudian ada masukan lagi ini begini ya, nah, dan seterusnya. Jadi akhirnya dengan masukan-masukan dari para pemakainya, maka Walkman booming tahun 70-an dan 80-an. Di seluruh dunia loh. Jadi itulah mutu ya. Mutu itu adalah perbaikan terus-menerus ya, atas masukan-masukan dari para pemakai produk, barang, atau jasa itu. Selama ini mungkin persepsi kita mutu itu barang yang hebat ya, kuat, tahan lama. Itu barang yang hebat, kuat, tahan lama itu hasil dari proses perbaikan terus-menerus. Sama seperti kita, kalau kita mau menjadi orang yang berkualitas, harus ada perbaikan terus-menerus. Hari ini kita dapat nilai, umpamanya kita nilai diri sendiri 6. Ya kita harus perbaiki. Besok harus 7, ya, lusa harus 8, dan seterusnya. Jadi itulah mutu ya. Mutu itu nggak akan berhenti ya. Itu perbaikan terus-menerus. Ya. Continual improvement. Jadi arti sistem manajemen mutu adalah, dengan bahasa yang sederhana ya, arti sistem manajemen mutu adalah pengelolaan dan pengendalian sumber-sumber daya melalui suatu acuan atau persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga bisa menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan memenuhi harapan dan keinginan dari para pemakai produk tersebut. Nah, ini bahasa sederhana ya, bahasa yang saya susun. Kalau definisi menurut ISO, sistem manajemen adalah serangkaian elemen yang saling terkait atau saling berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan tujuan, serta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, ini ISO ini melihat dari prosesnya. Kalau saya melihatnya dari keseluruhannya ya, sampai ke produknya. Tentang iOS. International Organization for Standardization atau IOS atau iOS yang berpusat di Jenewa, Swiss. Standarnya disebut ISO. Dia merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa ya. Seperti ILO, WHO, IMF, UNESCO, dan sebagainya. Bertugas menyediakan dan mempromosikan standar-standar internasional untuk mendukung sistem perdagangan bebas. Ya. Karena kita menuju perdagangan bebas nanti nih, mungkin dalam 10-20 tahun lagi. Lebih dari 17.000 standar yang telah dipublikasi, mayoritas standar teknis. Ada banyak standar manajemen yang telah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia pada organisasi penghasil produk atau jasa ya. Ini antara lain ISO 9000 ya, ISO 14000, lingkungan 45001 ya, sistem manajemen K3, ISO 22000, sistem manajemen keamanan pangan, ISO 27001, sistem manajemen keamanan informasi, 28000 ya, supply chain, 51000, energi. Ya, masih banyak lainnya. Bahkan sekarang untuk anti penyuapan juga sudah ada sistem manajemennya ya. Ini makin lengkap aja nih semua bidang. Nah, ini IOS ya, yang organisasi yang membuat standar-standar internasional termasuk ISO 9001 sistem manajemen mutu.
Kemudian kita lihat ya sejarah daripada sistem manajemen mutu. Ini pertama kali muncul ISO tahun 87.000 ya. Tahun 1987. Namanya masih disebut ISO 9000. Sebenarnya didesain pertama kali muncul ini untuk manufaktur atau pabrik. Sehingga pabrik bisa menghasilkan produk-produk ya, barang yang bermutu, berkualitas. Lalu 94 revisi pertama, ini sebagian dokumen dikurangin. Karena pertama muncul ini bergerak dikit dokumen, bergerak dikit dokumen. Jadi ada banyak sekali dokumen ya. Revisi pertama ini ada istilah 9.000 untuk manufaktur, 9.001 untuk perusahaan, 9.002 untuk jasa. Jadi ada istilah-istilah di sini. Saya ingat waktu itu saya masih kerja di satu perusahaan ya. Saya bagian quality control dan kemudian perusahaan tempat saya bekerja ini ya, kita memproduksi baterai ya, baterai-baterai industri yang besar. Pengen sertifikasi ISO 9001. Begitu tanya harganya itu hampir 250 juta. 250 juta tahun 94. Itu UMR-nya masih 100.000 kali. Ya. Upah minimum regionalnya masih 100.000. Harga untuk sertifikasi ISO 9001 250 juta. Sekarang ISO 9001 boro-boro 250 juta. Dihargain 10 juta aja pada mikir perusahaan. Jadi emang mahal sekali waktu itu ya. Konsultannya mungkin minta waktu itu 75 juta. Nah, sekarang sangat murah sebenarnya. Bahkan jadi kayak orang jualan kacang goreng gitu. Kemudian 2000, ini revisi kedua dan termasuk revisi besar sini ya. Ya, banyak yang dihilangkan ya, kewajiban dokumen-dokumen. Sehingga dokumen agak sedikit berkurang sini beban dokumen. Tadinya banyak sekali. 2008 revisi ketiga dan 2015 revisi keempat. Di sinilah muncul namanya konsep Annex SL ya, atau High Level Structure yang terdiri dari 10 klausul. Nah, 3 standar utama dalam ISO 9001. Ini ada ISO 9000. Ya. Ini sekarang istilahnya berbeda dengan tahun 94 ya. ISO 9000 ini adalah mengenai fundamentals and vocabulary ya. Jadi definisi ya. Semua definisi ada di ISO 9001. 9000. Kemudian 9001 ini requirement-nya, persyaratannya. Jadi kalau mau sertifikasi ya penerapan ini pakai 9001. Kemudian ISO 9004 ini guideline untuk memperbaiki performa. Jadi kalau kita implementasi bisa juga dibantu oleh ISO 9004 ya. Sifat generik dari standar ISO 9001 2015. Ini persyaratan-persyaratan dalam standar ISO 9001 2015 bersifat umum sehingga dapat diterapkan di semua organisasi. Mau dari perusahaan pabrik besar ya, perusahaan di company sampai kepada UMKM ya, bisa menerapkan ini. Manfaat implementasi ISO 9001 2015. Ya, meningkatkan kemampuan organisasi untuk fokus pada pelanggan dan kinerja proses, ya. Menciptakan konsistensi di seluruh proses dan fungsi dalam organisasi, memperkuat hubungan antara organisasi dengan pelanggan dan penyedia eksternal,
meningkatkan kesadaran organisasi akan pengelolaan resiko dan peluang. Semenjak 2015 ini istilah yang penting ya, risiko dan peluang. Menyediakan kepercayaan bagi pelanggan dalam hal kemampuan dan komitmen organisasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, lalu memfasilitasi tindakan peningkatan berkesinambungan, serta meningkatkan kompetensi personil dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dalam hal metode dan prosedur yang berkaitan dengan kualitas, serta menurunkan ketergantungan personel. Ya, ini bagian manfaat kalau kita implementasi sistem manajemen mutu ASO 91 versi 2015. Jadi, kalaupun kita tidak sertifikasi, tapi dengan implementasi pun kita mendapatkan manfaat-manfaat semuanya di sini. Saat ini ada 887.770. Ini data tahun lalu ya, mungkin sekarang udah 900 ribuan. Organisasi di 161 negara yang mengimplementasikan ISO 9001. Ini data yang masih aktif maksudnya ya. Kalau dihitung yang sudah nggak aktif mungkin ya lebih dari jutaan banyak ya, mungkin belasan juta. Jadi banyak juga yang sudah implementasi tapi nggak perpanjang ya, nggak dihitung gitu. Ini yang aktif gitu. Ya ini timeline tadi ya sudah saya jelaskan. Pertama muncul 20 elemen waktu itu. 9001 1994 masih 20 elemen. Kemudian tahun 2000 perbaikan kecil 2008. Kemudian ini pakai high level structure ya. 10 klausul. Fokusnya pemikiran berbasis resiko. Perubahan-perubahan utama dalam standar ISO 9001-2015. Kalau mungkin yang pernah belajar yang metode standar 2008 ya, revisi 2008, ini ada sedikit perubahan-perubahan ya. Perubahan terminologi ya atau istilah ya. Perubahan struktur. Di sini tidak ada persyaratan prosedur terdokumentasi. Jadi prosedurnya terserah ya, kita mau ini. Kalau dulu kan wajib ada pengendalian dokumen ya, itu wajib. Lalu pengendalian rekaman. Sekarang ya hanya disebut prosedur terdokumentasi. Serah kita mana yang penting kita dokumentasikan. Ya. Kemudian penambahan persyaratan konteks organisasi dan persyaratan pihak berkepentingan. Di versi 2008 belum ada. Lalu ada informasi terdokumentasi ya. Sebelumnya belum ada. Kemudian nggak ada lagi manual mutu. Kalau yang versi sebelum-sebelumnya ya ini wajib nih manual mutu. Kalau nggak ada jadi temuan gitu kan. Kalau sekarang nggak. Mau dibikin boleh, nggak dibikin juga nggak apa-apa. Kemudian penekanan terhadap penggunaan pemikiran berbasis resiko. Nah ini yang perbedaan paling mendasar ya. Jadi mulai berpikir berbasis resiko. Jadi perusahaan sudah berpikir ya resiko-resiko apa nih yang perlu mereka kendalikan ya terkait produknya. Persyaratan tindakan pencegahan dihilangkan ya. Kalau dulu istilahnya preventive action, sekarang dihilangkan. Kalau corrective action masih ada ya tindakan perbaikan. Nah sekarang diganti dengan pemikiran berbasis resiko. Kemudian tidak memuat persyaratan manajemen representatif, MR nggak ada lagi. Dan lebih menekankan kepemimpinan manajemen puncak. Jadi kalau dulu Big Boss nih males-males ya kasih wakilnya aja, nah kamu jadi MR. Sekarang Big Boss harus turun tangan ya, nggak bisa males-malesan di belakang meja. Kemudian ruang lingkup sistem manajemen mutu dan pengecualiannya. Ya. Ini ada pengecualian di sini. Kemudian pengetahuan organisasi, ya ini yang sebelumnya belum ada. Kemudian prinsip-prinsip sistem manajemen mutu. Kalau versi 2008 ada 8 prinsip ya. Kalau yang versi 2015 ini hanya 7 prinsip. Malah berkurang 1.
Perubahan terminologi. Kalau versi 2008 produk, 2015 produk dan jasa. Ya. Jadi 2008 produk ini sudah termasuk jasa. Kalau sini dipisahkan. Gitu. Kemudian 2008 dokumentasi dan rekaman. Kalau 2015 ini cukup informasi terdokumentasi. 2008 lingkungan kerja, kalau 2015 lingkungan pengoperasian proses. 2008 produk yang dibeli. 2015 produk dan jasa yang disediakan pihak eksternal. Ya, kontraktor, supplier, sini. 2008 pemasok, di sini penyedia eksternal. 2008 tidak digunakan, 2015 istilahnya pengecualian. 2008 peralatan pemantauan dan pengukuran, 2015 sumber daya pemantauan dan pengukuran. Ya, ini sedikit perubahan terminologi ya. Nah, ini klausul-klausul ya. Jadi klausul intinya dari klausul 4 sampai 10. Ini 3 klausul pertama ini ruang lingkup, referensi normatif, dan istilah dan definisi. Ini tidak berpengaruh terhadap proses-proses ya. Yang berpengaruh terhadap proses-proses di sini. Lalu ada istilah PDCA, ini masih dipakai ya. Plan Do Check Act. Ini konsep yang diciptakan tadi oleh Edward Deming ya, Bapak Mutu Dunia, PDCA. Lalu PDCA itu diterapkan di Jepang. Nah, di Jepang namanya Kaizen. Nah, itulah sebabnya perusahaan Jepang bisa maju karena konsep PDCA ini. Jadi PDCA ini ada perencanaan, kemudian melakukan rencana ya, do-nya, dan pemeriksaan ya, apa yang sudah dilakukan atau evaluasi, dan terakhir tindakan perbaikan. Nah, ini satu siklus, nanti akan memperhatikan perencanaan lagi. Ya. Lalu do-nya lagi, check-nya lagi, dan act lagi. Gitu terus ya. Sehingga ada continual improvement ya, atau perbaikan terus-menerus. Nah, inilah yang dinamakan high level structure ya, atau struktur tingkat tinggi. Itu disebut juga Annex SL. Tapi tahun 2019 berubah namanya Annex L. L aja, S-nya hilang. S-nya mencair. Gitu. Kemudian perubahan struktur ya. ASES 2001-2015. Kalau 2008 ini kita lihat dia ada 8 klausul. Ya, ruang lingkup, referensi normatif, istilah dan definisi. Nah, klausul intinya ada di klausul 4 sampai 8. Jadi hanya 5 klausul inti. Kalau di 2015 ini 3 klausul pertama ya, ini yang tidak berpengaruh terhadap proses. Ini yang intinya 4 sampai 10. Berarti ada 7 klausul. Kalau di sini hanya 5. Jadi ini sedikit berbeda ya. Nah, ini namanya high level structure atau Annex SL. Tidak ada prosedur yang diwajibkan terdokumentasi. Nah, ini yang perbedaan selanjutnya ya. Jadi ini memudahkan. Kalau dulu mungkin auditor nanti, oh dokumen ini nggak ada, dokumen ini nggak ada. Nah, langsung major temuannya, wah nggak lulus. Nggak lulus sertifikasi maksudnya. Kalau sekarang, ya itu terserah ya. Kalau organisasi menganggap prosedur ini perlu didokumentasikan ya silakan. Jadi nggak ada kewajiban lagi. MR juga hilang ya, sehingga top manajemen nggak boleh males-malesan lagi nih, harus turun. Karena kalau hanya diwakili oleh MR, itu akan mandek terus gitu ya. Karena MR nggak bisa buat decision juga, harus bergantung ke top manajemen gitu kan. Jadi akhirnya prosesnya jadi lama. Kemudian yang paling berubah drastis adalah ini, pemikiran berbasis resiko. Ya, menekankan penggunaan pemikiran berbasis resiko saat merencanakan sistem manajemen mutu ya. Standar ISO 9001-2015 tidak mempersyaratkan penerapan proses manajemen risiko secara formal. Kalau formal itu udah di ISO 31000 nanti ya, kalau mau menerapkan secara formal. Pemikiran berbasis risiko menggantikan tindakan pencegahan ya, atau preventive action.
Manual mutu nggak ada lagi. Mau dibikin boleh ya, cuman nggak diwajibkan gitu. Kemudian pendekatan proses, ya ini yang baru lagi nih. ISO 2000 memperkenalkan pendekatan proses ya, baru diperkenalkan di versi 2000. Lalu 2008 mendorong organisasi mengadopsi pendekatan tersebut ya. Cuman belum diwajibkan. Nah, di versi 2015 mewajibkan organisasi menerapkan pendekatan proses. Ya, jadi organisasi harus melihat semua proses yang ada di organisasi. Kenapa? Biar mereka kenal ya proses-proses yang ada. Karena dari proses-proses inilah mutu itu diterapkan gitu loh. Jadi dari semua proses ya. Perbaikan-perbaikan juga dimulai dari semua proses ya, tiap-tiap proses. Ya untuk peningkatan improvement ya, performa sistem manajemen mutu. Ya. Mulai dari proses mungkin rekrutmen ya. Kemudian dari rekrutmen karyawan dimasukkan ke bagian sesuai departemen yang request ya, tata produksi, operasional ya, marketing dan sebagainya. Dan kemudian nanti masing-masing departemen ini punya proses lagi. Dan antar departemen itu nanti ada hubungan prosesnya juga. Nah, itu namanya pendekatan proses ya. Nah, ini benar-benar harus bisa digambarkan oleh organisasi. Karena mereka yang punya perusahaan, mereka punya organisasi, masa nggak tahu prosesnya gitu loh. Kalau mereka nggak mengenal sendiri prosesnya, bagaimana mungkin mereka akan menerapkan sistem manajemen mutu? Karena mutu ini bukan hanya di proses akhir, tapi mutu itu sudah dimulai daripada proses awal, mulai dari rekrutmen, ya, pelatihan, semua sudah dimasukkan standar mutu gitu. Ya. Jadi inilah yang penting juga di versi 2015 ya, pendekatan proses. Ini prinsip ya, yang versi 2015 hanya 7, kurang 1. Kalau 2008 ada 8 prinsip. Ya, yang paling penting masih ini fokus pelanggan sama di 2008. 2008 ini juga prinsip yang paling utama. Karena mutu itu memang fokusnya pada pelanggan. Karena pelanggan yang memberikan nilai ya, apakah mutunya bagus atau enggak gitu loh. Jadi fokus pada pelanggan ini inti daripada sistem manajemen mutu. Kemudian leadership, kepemimpinan ya. Ini nggak berubah di versi 2008. Kemudian keterikatan personil. Jadi personil semua level yang kompeten dapat diberdayakan dan memiliki keterlibatan. Jadi mereka harus terlibat, semua personel ya. Nah, ini pendekatan proses. Kemudian yang kelima, peningkatan, improvement ya. Lalu pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Kalau di versi 2008, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ya, hampir mirip-mirip, cuman ada sedikit beda ya. Bukti itu ya sebenarnya fakta juga ya. Tapi fakta belum tentu bukti gitu. Kemudian manajemen hubungan. Nah, ini 7 prinsip. Ini yang nggak ada di 2008. Ini juga nggak ada. Ini sedikit beda, kalau 2008 fakta. Kemudian ini juga istilah yang baru. Ini sudah ada, cuman berbeda istilah. Kali ini sama ya, 1-2-nya tetap sama. Tentang Annex L ya. 2015 Annex SL. 2019 S-nya mencair, jadi tinggal L-nya doang. Annex SL adalah istilah untuk high level structure atau struktur tingkat tinggi 10 klausul pembentuk sistem manajemen ISO yang diluncurkan pada tahun 2015. Tahun 2019 istilah Annex SL diganti dengan Annex L. Ya, ini tadi 10 klausul ya. Yang pertama ini scope ruang lingkup. Jadi ruang lingkup apakah akan diterapkan di seluruh organisasi atau sebagian organisasi ya, atau seluruh dengan cabang-cabangnya. Ini scope ruang lingkup.
Kemudian normatif references ya. Ini referensi diambil dari mana aja. Ini jelaskan nanti apakah dari referensi ada apa peraturan perundang-undangan ya, atau referensi standar ISO lainnya dan seterusnya. Kemudian terminologi dan definisi dijelaskan di sini. Dan kemudian context of the organization. Nah, ini istilah baru nih yang belum ada di 2008. Jadi konteks organisasi ini ada 4 subklausul ya, memahami konteks organisasi. Jadi memahami konteks organisasi itu melihat kemampuan organisasi ya. Itu dilakukan dengan analisa SWOT. SWOT itu S-nya strength, kekuatan organisasi. Kemudian W-nya weakness, kelemahan organisasi apa. O-nya opportunity ya, kesempatan-kesempatan, dan T-nya threat, ancaman-ancaman. Jadi S dan W ini internal organisasi ya. Kekuatan organisasi, kelemahan organisasi itu internal. Kemudian opportunity dan threat atau ancaman itu eksternal. Nah, ini yang harus selalu diperhatikan organisasi ya, untuk melakukan analisa SWOT ya, sehingga lebih mengetahui apa kelebihan-kelebihan, kekurangannya, kemudian bisa melihat kesempatan-kesempatan dan juga ancaman-ancaman yang mungkin ada. Lalu masih di klausul 4, memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Ya, di sini masih konteks organisasi, pihak berkepentingan dari organisasi ya, apa saja ya. Ya jelas mungkin di situ karyawan ya, masyarakat sekitar, kemudian apa? Vendor, subkontraktor dan sebagainya. Itu semua pihak-pihak berkepentingan. Jadi bagaimana memahami kebutuhan pihak-pihak berkepentingan ini dan harapan-harapan mereka, itulah yang penting ya bagi organisasi. Termasuk di sini juga kliennya, customer-nya atau pemakai produknya. Kemudian menetapkan lingkup sistem manajemen mutu. Nah, masih di klausul 4, ditetapkanlah ruang lingkup sistem manajemen mutu dari organisasi. Jadi apakah nanti lingkupnya untuk seluruh produk yang ada dalam organisasi, kalau umpamanya organisasi lebih dari satu produk, atau apakah hanya satu produk, dan sebagainya. Dan kemudian baru ditetapkan sini sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Ya. Di sini ditetapkan proses bisnis. Jadi proses bisnis ini ditentukan di klausul 4. Nah, harus bisa digambarkan tuh proses bisnisnya ya. Dalam bentuk diagram atau dalam bentuk flowchart dan sebagainya. Kemudian klausul 5, leadership. Kepemimpinan. Nah, di sini ada kepemimpinan dan komitmen. Ya, komitmen itu jelas fokus pada pelanggan ya. Jadi nanti top manajemen harus komit ya kepada keinginan, harapan, dan persyaratan daripada pelanggan. Kemudian di sini juga ada kebijakan mutu ya. Kebijakan mutu yang ditandatangani oleh top manajemen. Dan kebijakan mutu ini berisi semua ya hal-hal yang berhubungan dengan komitmen organisasi terhadap mutu ya dan terhadap pelanggannya. Dan juga di sini kebijakan mutu ini nanti wajib disosialisasikan ya dan kemudian ditinjau secara berkala. Lalu peran, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi dalam bidang mutu. Nah, masuk dalam klausul 5 juga sini. Jadi nanti top manajemen akan menentukan ya peran tanggung jawab setiap personel dalam organisasinya dalam hal mutu. Ya. Jadi dimasukkan dalam job description mereka, tanggung jawab mereka dalam hal mutu. Tanggung jawab, kewenangan dalam bidang mutu. Kemudian klausul yang ke-6, perencanaan atau planning. Di sini ada tindakan penanganan resiko dan peluang. Ya, di sini ya. Jadi bicara mengenai resiko dan peluang. Inilah hal baru di versi 2015. Jadi harus ada manajemen resiko di sini. Sehingga organisasi harus membuat matriks resiko ya.
semua risiko yang ada dalam organisasi diidentifikasi dan kemudian dikendalikan. Dan di sini juga akan melihat ketidakpastian yaitu risiko yang ada dalam organisasi. Lalu peluang ya, peluang ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat oleh organisasi. Kemudian masih di planning ada sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya. Jadi sasaran mutu ya tergantung produknya ya kalau sasaran mutunya. Jadi dibuatlah sasaran mutu sehingga organisasi bisa membuat cara-cara untuk mencapai sasaran mutu tersebut. Nah, semua ini ada dalam planning, perencanaan. Dan terakhir harus memperhitungkan juga bahan perubahan yang ada mungkin ya. Management of change. Mungkin ada perubahan-perubahan regulasi peraturan perundang-undangan ya, perubahan sumber daya dalam organisasi. Nah, itu harus diperhitungkan juga dalam management of change-nya. Semuanya ada di planning. Kemudian di klausul 7, support atau dukungan. Nah, dukungan ini berbicara sumber-sumber daya ya yang akan dikelola oleh organisasi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan ya, sumber daya teknologi, peralatan dan bahan kerja dan sebagainya. Kemudian kompetensi daripada sumber daya manusianya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam klausul 7 ini. Kemudian kesadaran awareness ya, dari seluruh pekerja terhadap mutu ya, mutu dari perusahaan, mutu produk barang atau jasanya. Nah, itu harus mungkin kesadaran ini perlu diberikan setiap hari dalam 5-minute talks mungkin tiap pagi ya. Jadi setiap head departemen selalu akan mengadakan pertemuan dengan timnya, memberikan motivasi 5-minute talks setiap pagi sebelum mulai bekerja dan sebagainya. Dan diingatkan juga tentang tanggung jawab mereka dalam mutu ya. Kemudian di sini support ini juga bicara komunikasi. Ya. Bagaimana komunikasi yang baik, yang efektif ya. Karena miskomunikasi merupakan bencana bagi organisasi. Sehingga bagaimana caranya organisasi untuk mencapai komunikasi yang efektif. Nah, lalu di support ini juga ada informasi terdokumentasi. Jadi seluruh dokumen-dokumen yang ada di klausul-klausul ini diatur di klausul 7. Informasi terdokumentasi. Jadi organisasi mau buat apa nih? Ya. Kayaknya manual masih perlu. Jadi manualnya menjelaskan semua skop yang di sini ya. Tapi memang tidak diwajibkan. Kalaupun nanti di audit nggak ada manual, itu bukan temuan. Gitu. Kemudian klausul ke-8 operasional ya atau operation. Nah di sini perencanaan dan pengendalian operasional, kemudian persyaratan produk atau jasa, lalu desain dan pengembangan produk atau jasa, serta pengendalian penyedia eksternal atau supplier. Semuanya ada di klausul 8. Ya, di sini inti daripada pengendalian produk atau jasanya yang di operasional. Klausul 9, performance evaluation atau evaluasi kinerja. Nah, di sini ada pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Jadi pemantauan bagaimana kinerja sistem manajemen mutu ya, dan kemudian pengukuran-pengukuran yang diperlukan ya untuk menunjang sistem manajemen mutu. Ya, mungkin pengukuran kepuasan pelanggan ya itu harus dilakukan ya. Kemudian analisa ya, analisa semua data-data terkait sistem manajemen mutu untuk nanti dievaluasi. Dan di sini juga dilakukan audit internal. Ya, dilakukan oleh sumber daya organisasi. Dan setelah itu semua data-data ini akan masuk kepada manajemen. Manajemen akan melakukan tinjauan manajemen. Semuanya ada di klausul 9. Ya. Tinjauan manajemen ini akan membuat keputusan-keputusan ya untuk perbaikan. Dan yang terakhir klausul 10 perbaikan. Ya. Ini ada tindakan korektif, kemudian peningkatan berkesinambungan di sini. Ya itulah 10 klausul. Di mana klausul intinya ada di klausul mulai klausul 4 sampai klausul 10 ya. Dimulai dari konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kinerja, dan terakhir perbaikan. Ini semua Annex L ya.
Disinilah inti ya, batang tubuh daripada suatu sistem manajemen dibentuk. Nanti semua sistem manajemen sama ya, pakai NSL. ISO 45001 sistem manajemen K3 pakai ini juga. ISO 51000 sistem manajemen energi ini juga ya. ISO 22000, ISO 27001 dan seterusnya semuanya pakai ini. Jadi intinya ke depannya kalau organisasi ingin implementasi sistem manajemen lainnya, tinggal disatukan karena semua klausulnya sama. Itu yang bikin hebat ya sistem ini. Karena kalau dulu itu menyatukan antara sistem manajemen mutu dengan sistem lainnya itu agak repot ya. Tergantung kepintaran dari konsultannya nanti kalau pakai konsultannya untuk menggabungkan ya semua klausul-klausul yang mungkin agak beda-beda. Gitu. Tapi sekarang ya tinggal dimasukkannya set semuanya tergabung karena sudah klausulnya sama. Cara penerapan sistem manajemen mutu. Ya ini sederhana aja, bentuk tim dulu. Ya. Kalau bisa semua wakil departemen ya, termasuk top manajemen masuk dalam tim. Pelatihan khusus pada tim ini, melakukan gap analisis ya, mana yang belum ada, mana yang sudah belum ini, mana yang perlu didahulukan, buat target dan jangka waktu, kemudian berbagi tugas untuk penerapan masing-masing departemen dan koordinasi secara berkala. Identifikasi resiko dan peluang juga di sini ya di tiap departemen. Fokus pada persyaratannya. Jadi ingat ya, fokus pada persyaratan. Yang tidak dipersyaratkan nggak usah dipedulikan ya. Kalau mau ditambahkan boleh. Ya. Tapi kalau nggak dipersyaratkan dibilang wajib ya jangan. Seperti manual mutu ya itu nggak wajib. Cuman kalau dibuat ya lebih bagus gitu. Setelah semua persyaratan digenapi, koordinasi untuk pengajuannya melalui internal audit. Ya. Tentukan tim auditor internal dan diberi pelatihan untuk melakukan audit internal. Perbaiki temuan-temuan ketidaksesuaian yang ditemukan, dan manajemen melakukan tinjauan manajemen dan membuat keputusan-keputusan untuk perbaikan. Ya, ini ya. Jadi sekarang lebih sederhana, tidak waktu pada versi 2000 dan 2008 cukup rumit. Sekarang semuanya sudah disederhanakan dengan pakai high level structure tadi ya, Annex L. Kemudian setelah diterapkan, tinggal dikelola ya sistem manajemen mutunya ya. Setelah terimplementasi, organisasi bisa memutuskan apakah akan sertifikasi atau non-sertifikasi ya, tergantung kebutuhan. Namun audit internal dan tujuan manajemen berkala tetap dilakukan. Kemudian kuesioner, riset, dan analisa tetap dilakukan terus-menerus untuk memantau tingkat kepuasan konsumen terhadap produk ya. Perbaiki ketidakpuasan yang ditemukan ya, dan masukan-masukan dari konsumen atau pelanggan pemakai produk. Ya, ini sudah kita bicarakan tadi. Nah, hambatan yang sering terjadi adalah top manajemen tidak terlibat aktif ya, males-malesan. Akhirnya performa sistem manajemen mutunya tidak meningkat. Lalu audit internal dan tujuan manajemen tidak dilakukan secara berkala atau dilakukan tapi tidak dengan serius. Sehingga tidak ada perbaikan yang serius gitu. Kemudian tidak pernah ada sosialisasi tentang ISO 9001 untuk mengajak keterlibatan seluruh pekerja ya untuk membangun sistem. Sehingga kalau hanya manajemen aja fokus, sistem itu tidak akan berfungsi atau berkembang dengan baik. Kemudian sertifikat sistem manajemen mutu 2015 hanya untuk dibanggakan saja, ya atau untuk memenuhi ketentuan persyaratan proyek atau tender. Padahal ini penting ya untuk peningkatan produk gitu loh. Ya ini ya pemahaman-pemahaman yang salah atau tidak dilakukan dengan serius inilah yang menjadi hambatan berfungsinya dengan baik sistem manajemen mutu ini. Ya. Akhirnya yang disalahkan sistem manajemen mutunya. Padahal sistem itu ya kalau diterapkan baru akan kelihatan hasilnya. Kalau enggak diterapkan dengan serius ya enggak akan kelihatan hasilnya. Simpulan. Sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dapat membangun performa organisasi menjadi lebih baik jika diterapkan dengan benar dan sungguh-sungguh. Sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 bukan hanya persyaratan untuk proyek atau tender, tetapi lebih dari itu untuk meningkatkan performa organisasi dan brand image produk organisasi. Keterlibatan top manajemen dan seluruh pekerja diperlukan untuk penerapan yang tepat dari sistem ini.
Baik, silakan kita diskusi, tanya jawab. Jangan lupa besok untuk electrical safety ya. Silakan hadir lagi, akan dibawakan oleh Pak Herman Karim. Assalamualaikum, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Robi dari MK3L Ustahid Jakarta. Nah, cukup menarik, Pak, materi yang diberikan oleh Bapak. Cuman saya sedikit menggelitik pertanyaannya nih, Pak. Untuk ISO ini sebetulnya buat siapa sih, Pak, gitu kan? Tadi Bapak sudah sampaikan sih di kesimpulan untuk performa perusahaan dan sebagainya gitu, Pak, seperti itu. Tapi sebetulnya apakah setiap perusahaan uh, harus 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 mengenal ISO untuk standarisasi kegiatan perusahaan itu, Pak, seperti itu. Terima Ya, ini kasih. kan ceritanya begini loh. ISO ini seperti kue ya, disediakan gratis. Tinggal siapa yang mau ambil. Cuman kan kadang-kadang perusahaan atau organisasi masih mikir-mikir ya. Wah, kalau nerapin ini nanti cost-nya gede segala macam. Nanti karyawan minta macam-macam gini-gini ya. Akhirnya liability ya, bukan malah menjadi satu investasi. Nah, sebenarnya ini merupakan pemikiran-pemikiran yang salah. Ya. Ini bukan menjadi suatu beban, harusnya ini menjadi satu investasi. Karena kalau produk kita makin baik, tentunya juga akan berimbas kepada keuntungan dari organisasi. Jadi kalau pertanyaan ISO ini sediakan untuk siapa, ya bagi organisasi, Pak. Bukan bagi perorangan. Bagi organisasi. Organisasi apapun ya. Sekarang UMKM ya, usaha kecil menengah, ini banyak yang pakai ISO 9001 untuk meningkatkan produknya. Karena hubungan antara sistem manajemen mutu ini untuk meningkatkan kualitas produknya ya di mata dari para pemakainya. Jadi kenapa bisa meningkat? Karena ada klausul di situ ya untuk identifikasi resiko dan peluang-peluang. Kemudian nanti ada perbaikan terus-menerus. Kemudian prinsip yaitu kepuasan pelanggan. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan meningkatkan mutu daripada produk organisasi. Jadi untuk organisasi, Pak ya, bukan untuk perorangan. Tapi kalau kita mau terapkan secara perorangan bisa juga. Kita bisa lihat nih apakah performa kerja saya sudah bermutu. Bermutu itu maksudnya dalam pandangan teman-teman kerja kita, dalam pandangan atasan kita, dalam pandangan perusahaan ya. Sehingga kita tiap hari harus melakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Nah, itu sudah mengarah kepada sistem manajemen mutu ya secara personal. Bisa diterapkan kepada personal. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Masih hadir semua? Hadir Bu. Hadir Pak Andi. Halo Pak Mario. Ya, masih. Pak Mario, Silakan. Iya, Pak Mario, saya mau tanya, tadi kan jaringannya agak putus-putus nih. Saya mau nanya untuk ISO 9001 itu untuk produk apa aja ya Pak ya? Kan untuk dari Bapak jelaskan tentang otomotif, ada ISO, terus ada juga tentang ponsel. Itu kan bisa untuk barang-barang selain itu Pak, selain elektrik atau mekanik otomotif. Oke, terima kasih. Produknya apa aja sih Pak? Yang bisa 9001 itu. Oke, jadi ISO 9001 ini bersifat umum ya, jadi bisa diterapkan untuk semua produk. Tapi produk yang legal tentunya ya, bukan jasa, mohon maaf, pelacuran gitu, enggak. Jadi produk ilegal, umpamanya penyebaran ganja atau enggak.
tapi produk-produk yang legal maksudnya. Semua produk, Pak ya. Oh, Mau produk oh, produk ya. apapun, Oh, otomotif, produk sendiri berarti ya. semua, Yang iya. yang legal ya. Betul. Tapi legal. Iya. Ya, jadi semua produk ya, produk barang atau jasa. Jasa juga bisa diterapkan untuk sistem manajemen mutu. Siap-siap. Oke, silakan yang lain. Ya, kita sama-sama diskusi aja. Kalau memang ada pertanyaan yang memang belum bisa saya jawab, ya mungkin akan jadi PR. Kalau bisa ya kita diskusikan di sini gitu. Ada pertanyaan dari Muhammad Rifai. Silakan Pak, langsung. Pak Rifai. Baik, Bu Yanti, terima kasih. Selamat malam, Pak Mario. Dan Selamat, Rifai. saya ingin bertanya, Pak, mengenai ISO ini kan di suatu organisasi bisa diintegrasikan ya dari beberapa ISO gitu. Itu untuk bisa memulainya bagaimana gitu, untuk mengintegrasikannya itu, terutama khususnya yang dari versi ISO yang manajemen mutu ini. Terima kasih, Pak Mario. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk integrasi ISO ya. Jadi sebelum kita menerapkan standar sistem manajemen mutu, kita perlu introspeksi dulu ya. Kita tahu nggak kebutuhan kita untuk penerapan standar-standar ini? Ya. Jadi jangan menerapkan membabi buta gitu, wah ikut-ikutan aja. Akhirnya manfaat sebenarnya dari penerapan standar sistem manajemen ini, jadi nggak kita sadari, akhirnya nerapinnya asal-asalan, ya percuma. Jadi jangan memulai sesuatu kalau kita nggak bisa menyelesaikannya gitu istilahnya. Jadi kalau kita memang sudah menerapkan, ya tengah-tengah terapkan secara serius dan benar gitu. Nah kebanyakan perusahaan atau organisasi kan hanya ikut-ikutan. Wah yang komputer legal kayaknya pakai ISO 9001, wah kita juga. Atau kadang-kadang hanya untuk ikut tender gitu kan. Ya sayang sekali ya. Mau ikut tender nggak ikut tender, tapi terapin aja secara serius. Tanggung setengah-setengah hanya untuk ikut tender gitu kan. Ya, inilah sering salah kaprahnya ada pemahaman daripada organisasi. Nah, untuk integrasi, ini sekarang sudah disediakan ya kemudahan, maka diciptakan sistem Annex SL ya, sekarang namanya Annex L atau High Level Structure ya, 10 klausul. Sehingga semua sistem manajemen nanti sama, pakai 10 klausul. Ya. Sistem manajemen mutu tadi ada 10 klausul, sistem manajemen K3 ISO 45001 pakai 10 klausul ya. Itu nanti kita bahas hari Kamis. Lusa, semuanya sama. Sehingga untuk integrasi itu sangat mudah. Ya, sangat mudah. Karena klausul-klausul yang sama tinggal digabungkan aja. Yang membedakannya kan hanya yang ini mutu, yang satu K3 mungkin, yang satu energi, yang satu keamanan pangan, yang satu keamanan informasi, semuanya digabung. Ya. Jadi tujuannya berbeda-beda, tapi bisa disatukan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan caranya juga lebih mudah, karena sudah ada high level structure ya, 10 klausul itu. Annex SL, Annex L sekarang. Jadi memang sudah didesain untuk diintegrasikan ya Pak. Hingga mungkin tahun ini organisasi kita mutu dulu ya, karena itu yang penting. Tahun depan kita planning K3 45001. Tahun depan manajemen keamanan informasi 27001. Tahun depan lagi energi. Nah, mungkin bisa salah satu ya. Jangan sekaligus akhirnya belum ngerti apa-apa langsung nerapin sekaligus terintegrasi, tiga-tiganya nggak jalan. Mendingan salah satu gitu. Karena udah mudah, karena sudah sama ya semua klausulnya. Gitu ya Pak Rifai. Terima kasih Pak Mario jawabannya dan terima kasih Pak Rifai. Selanjutnya, ada mau bertanya lagi teman-teman? Silakan.
Mbak Tina. Ya, Tina biasanya bertanya Mbak Tina. Silakan Mbak. oke, baik. Sebenarnya saya serahkan ke peserta yang lain, saya nunggu ini aja. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Mbak Tina. Oke, masih on ya Mbak ya? Ya, semangat 45 ya. Ya, masih semangat semua ini kayaknya nih. Semangat. Siap, Oh, Bu Senior. Semangat. semangat. Masih. Suaranya yang lain masih semangat? Ya. Semangat 24, Bu. Semangat, masih semangat, Bu. Selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi. Harus ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya berarti orang ini misalnya tidur nih. Nah itu. Enggak ada ya. Ditanyakan masih. Nah roomnya, nah ditanyakan roomnya ini masih room yang sama atau room yang berbeda? Oke, sedikit mungkin ada pertanyaan untuk Pak Mario. Ya, silakan Mbak Tina. Ini Pak, kita kan sama-sama belajar ISO nih. Nah, untuk ISO sendiri Pak, yang saya sedikit bandingkan dengan kalau kita di standar kayak SMK 3 atau SMKP, itu kan biasanya hitungan untuk auditnya kan lebih detail ya Pak ya, ada angka-angka yang muncul misalnya sesuai, tidak sesuai, 1 atau 0. Nah, kalau di ISO itu kan nggak ada ya Pak ya, untuk hasil auditnya. Nah, sehingga kita memang dirancang untuk lebih kreatif lagi. Nah, itu kalau misalnya seandainya misalnya kita membuat form untuk internal auditnya kita sendiri di perusahaan, itu berarti kita bisa menginterpretasikan satu persatu dari klausul itu, baru kita tuangkan ke form internal yang kita buat, Pak ya? Maksudnya audit internal? Ya Pak, kalau kita mau buat form untuk audit internalnya Pak. Oh iya, kalau audit itu kan berdasarkan persyaratannya aja. Jadi sama antara internal maupun audit sertifikasi ya sama aja nanti klausul-klausulnya kan. Semuanya dari persyaratan ISO 9001. Jadi ya kita bisa buat sendiri pertanyaan-pertanyaannya. Kalau kita jadi auditor ya. Jadi auditi kalau mau siap-siap ya sudah antisipasi ini. Kira-kira ini pertanyaan yang akan diajukan oleh auditor. Sehingga mereka sudah siapkan jawaban dan kemudian dokumen-dokumennya. Karena nanti kalau kita bicara audit adalah pembuktian ya. Pembuktian. Jadi jangan hanya oh iya, kita sudah lakukan gini. Selalu harus dibuktikan. Nah, auditor jangan mudah percaya, itu intinya. Tapi setiap bukti harus diverifikasi. Artinya untuk membuktikan apakah bukti ini benar-benar ya relevan atau enggak. Jadi kita bikin sendiri Mbak Tina ya. Jadi berdasarkan persyaratan yang ada di ISO 9001. Oke, baik, Pak. Berarti kita buat jadi kita bisa buat lebih detail seperti SMK 3 gitu, Pak ya. Jadi per kriteria, kalau di ISO mungkin dijabarkan per klausul-klausul lagi, Pak ya. Dari 10 itu kan ada beberapa klausul-klausul kecilnya lagi. Ya. Jadi kita based on the persyaratannya ya, requirement-nya. Makanya itu ISO 9001. Jadi nggak bisa kita nanti untuk audit kita pakai ISO 9000 ya, dan kemudian 9004. Makanya acuannya adalah 9001, itulah persyaratan. Jadi fokusnya di situ aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Wah, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, yang lain? Atau bingung kali, mau tanya apa gitu. Silakan yang lain. Masih ada? Pak Hero. Oh, Pak Hero sudah ya? Sudah bertanya ya. Pak Pipo ini namanya siapa?
Namanya Pipo 1904, nama aslinya bukan ya, Pak? Bisa ganti namanya ya, Pak? Dari kemarin ikut terus sih saya lihat, tapi saya nggak tahu Pipo ini siapa. Suaranya Pak, unmute dulu, unmute. Ya, Baik, terima kasih. Tadi ya. saya kesulitan gabung. Gimana Pak? Ya, tadi saya kesulitan gabung karena kondisi jaringan. Kebetulan saya lagi di estate ini, jadi agak kendala jaringan. Oh baik Pak. Mohon maaf, nama Bapak di sini Pipo 1904. Nama aslinya siapa ya Iya, Pak? saya Andriansah. Nama asli saya Andriansah. Saya Sustainability Officer dari PT Rea Kaltim Group. Andriansah. Betul. Andriansyah. Coba saya ganti Pak ya. Baik. Oke, begitu ya Pak? Namanya? Pakai I, India. Ah, Pakai I. Andriansah berarti. Oke. Ya, Andri ya Pak ya? Iya, Alpha November Delta Romeo India. Begitu ya? Iya, terima kasih. Terima Oke, kasih. Pak Mali. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ke Pak Mario? Menyimak dulu, Bu. Terima kasih Pak Andriansah. Terima Silakan yang lain. kasih. Ada yang mau bertanya? Pak Andreas? Andarias? Halo Pak Andarias? Unmute Pak, unmute. Suaranya nggak dengar. Suaranya nggak kedengaran Pak Andarias. Nggak kedengaran suaranya Pak. Coba Pak Andarias. Pak Andarias ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Silakan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya di sini nggak bicarakan audit ya, karena itu ada ISO-nya sendiri, ISO 19011. Jadi kalau kita nanti bahas ISO 19011, nah itulah audit ya, standar untuk audit. ISO ini juga kayaknya baru revisi nih tahun 2018. Jadi keluar ada perbaikan-perbaikan untuk standar audit. Baik Pak Mario, mungkin ini tidak ada yang bertanya lagi pesertanya. Terima kasih banyak pada Pak Mario. Dan informasi buat teman-teman semua yang yang besok ingin ikut webinar lagi, mohon sudah hadir tepat jam 21.00 waktu Indonesia Tengah, jam 20.00 waktu Indonesia Barat, dan jam 22.00 waktu Indonesia Timur ya. Boleh lewat paling lambat 15 menit ya Pak ya? Pak Mario, boleh? Telat 15 menit. Paling telat 15 menit dari jam 21.00. Yang telat lewat dari 15 menit tidak akan mendapat e-sertifikatnya. Begitu ya, teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Baik. Benar ya? Baik. Mantap. Siap, Bu, siap. Ya, Ibu. Bapak Ibu, semoga berguna materi yang diberikan oleh Pak Mario. Bisa dikasih info sikit-sikit. Ya, terima kasih. Gimana Pak? Kembali ke Pak Mario. Oke, Silakan. tetap aja. Makasih semuanya. Selamat malam. Ya. Oke, makasih Pak Mario. Terima kasih Bu Yani. Bapak dulu, Mbak. Materinya terakhir, Bu. Jangan lupa Terima kasih besok banyak atas ilmu yang diberikan. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Silakan. Masing-masing. Enggak foto dulu, Mbak. Oh, foto dulu. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu, Mbak. Tenang, sudah saya foto. Kalau aja yang hadir. Iya. Ya. Foto bareng dulu, Mbak. Yang nggak ada namanya kasih sertifikat.
Buka sama kameranya. Kelihatan kok. Kelihatan. Saya silahkan lip. Kalau itu nggak lip, berarti itu nggak ada orangnya tuh. Nggak ada orangnya. Ada, masih ada itu. Pesertanya. Saya ketiduran. Ya. Terima kasih semua. Wih, ganteng-ganteng, cantik-cantik ternyata ya. Nanti pada Bang waktu Rizwan, Bang Rizwan ya. mohon di Zoom-nya mohon di ini dulu ya, dibuka dulu. Lagi rapat, lagi rapat. Lagi rapat. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga materi yang diberikan Pak Mario berguna dan diaplikasikan di pekerjaan. Amin. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan lip dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mario. Malam Pak Mario. Pak Mario. Sehat semua, Yanti Bu Mario. Terima kasih.